Selamat pagi semuanya. Selamat datang untuk Pembro. Senang bisa berada bersama-sama. Hari ini, saudara, kita akan merenungkan satu perikop dari kitab Lukas. Yang diambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Di bagian lain dari kitab-kitab Injil kita bisa temukan perikop yang hampir sama terdapat dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kemudian dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53. Saya akan bacakan Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia meniru beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Seperti tadi saya katakan, perikop yang hampir sama bisa kita temukan dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Tetapi ada sedikit perbedaan dalam kitab Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Di sana dituliskan bahwa perwira ini sendiri yang menjumpai Kristus. Dia datang menjumpai Kristus. Kalau dalam kitab Yohanes, ada dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53, di sana dibicarakan tentang tentang anak seorang hamba istana, pegawai istana. Di sana berbicara tentang anak, tapi hampir mirip ceritanya. Saudara, mengapa saya ingin membawakan perikop ini berkaitan dengan apa yang terjadi dengan beberapa sekte terakhir-terakhir ini. Kita mungkin pernah mendengar apa yang disebut dengan Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah di Indonesia dikenal sebagai sebuah jemaat yang mirip Islam, tetapi memberikan penambahan tertentu, khususnya berbicara tentang juru selamat Imam Mahdi. Bagi mereka, Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, ada lagi Imam Mahdi yang datang sesudah itu. Nah, jemaat ini mendapati penganiayaan terakhir-terakhir ini. Mereka mendapat penganiayaan sampai akhirnya beberapa masjid dihancurkan. Di Tasikmalaya terjadi satu seperti itu. Di bagian lain di dunia ini, di India, jemaat Kristus itu pun mendapatkan penganiayaan. Orang-orang Kristen di sana mendapatkan penganiayaan dari orang-orang Hindu India berkaitan dengan iman mereka. Di Myanmar, orang-orang Rohingya, Muslim Rohingya juga mendapatkan penganiayaan berkaitan dengan iman mereka. Ini yang menarik. Iman membuat seseorang merasa benar dan yang lain
menjadi salah iman. Dan inilah yang terjadi dalam perikop ini. Kisah ini ketika Kristus pun membicarakan tentang iman. Saudara, bila kita perhatikan Ibrani pasal 11, mungkin kita bisa mendapatkan definisi apa itu iman. Penjelasan dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Dikatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagi orang-orang ateis, kita, orang-orang beragama ini melakukan sesuatu yang menggelikan sebetulnya. Kita percaya kepada yang mereka anggap omong kosong. Kita percaya kepada sesuatu yang mereka anggap tidak ada. Kita katakan ada Tuhan, seperti orang Muslim juga mengatakan ada Tuhan, atau orang Hindu atau orang Buddha mengatakan ada Tuhan, ada kekuatan di atas manusia yang mereka tuhankan, yang mereka sembah. Tetapi bagi orang yang tidak percaya Tuhan, hal itu adalah omong kosong. Itu adalah bahan ejekan, bahan canda. Karena apa? Karena tidak pernah ada bukti secara fisik yang bisa ditangkap oleh kelima indera kita bahwa Tuhan itu ada. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Tidak ada. Siapa yang pernah memegang Tuhan? Dan tidak ada. Seperti itu. Inilah yang membuat kita berjuang begitu keras dengan iman kita. Kemarin saya berbicara dengan beberapa saudara. Saya bertanya seperti ini. Buktikan kalau Tuhan itu ada. Apakah Tuhan ada? Lalu apa buktinya? Saya tidak mempertanyakan Tuhan karena saya beriman Tuhan itu ada. Tapi saya ingin membawa permasalahan kepada kita semua, supaya kita pun memiliki iman yang kuat. Iman kita bukan iman yang lemah, yang hanya berdasarkan pembicaraan orang-orang. Kita tahu negara Soviet ada, tapi kita belum pernah ke sana. Tapi kita tahu negara Soviet itu ada karena apa? Karena kita pernah melihat di TV. Karena mungkin kita pernah bertemu orang Rusia. Kita tahu orang Afghanistan itu ada. Karena apa? Karena mungkin kita juga pernah melihat di TV. Sekarang, Tuhan, ini permasalahannya. Kita percaya bahwa surga ada, tetapi kita tidak pernah melihat surga. Karena itu, definisi iman dalam Ibrani 11:1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa bukti bahwa Tuhan itu ada? Iman. Apa dasar dari kegiatan kita ini sekarang? Apa dasar dari kita beribadah? Iman. Iman kita berkata bahwa Tuhan itu ada. Iman kita lah yang membuat kita berkumpul saat ini, beribadah kepada Dia yang kita sembah. Kembali lagi dalam kitab Lukas pasal 7. Saudara, iman itu ternyata tidak mengenal batas. Di sini kita melihat ada seorang perwira. Dalam terjemahan ininya disebut dengan centurion. Nah, ini biasanya kalau orang suka main game Age of Empire, kalian mungkin tahu ini centurion. Ini perwira yang membawahi 100 orang. Dan ini bukan hanya sebatas perwira biasa. Dikatakan di sini perwira yang dekat dengan tua-tua Yahudi dalam ayat 3. Perwira ini dekat dengan Yahudi. Ini menarik. Bahkan saking dekatnya, dikatakan dalam ayat 4, dibilang dia mengasihi bangsa kita, bangsa Yahudi. Kemudian dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadahnya. Ini perwira yang spesial. Tidak pernah dikatakan apakah dia seorang yang telah ditakbiskan menjadi seorang Yahudi. Tidak pernah dikatakan. Tapi
fakta dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 7 hanya menyatakan dia dekat dengan orang Yahudi. Dan ini sebetulnya bermasalah. Kita harusnya melihat ada permasalahan di sini. Kenapa? Seorang Itali, seorang Roma itu penyembah berhala. Dan orang Yahudi itu adalah hanya penyembah Tuhan yang Esa, Allah. Dan bagi orang Yahudi, orang di luar Yahudi, para penyembah berhala ini sebenarnya tidak dianggap sebagai manusia. Tetapi perwira ini bisa berdekatan, bersahabatan dengan orang Yahudi. Berarti dia seseorang, somebody, something dia ini. Di kota Kapernaum. Bukan hanya perwira biasa-biasa. Memang tidak pernah dikatakan apakah dia telah ditahbiskan menjadi Yahudi atau penganut agama Yahudi. Tetapi dia dekat dengan orang Yahudi. Bahkan kita melihat di sini dalam ayat 4, ayat 3 dan 4, dia meminta tolong sahabat-sahabatnya yang merupakan tua-tua Yahudi. Dalam susunan sosial masyarakat Yahudi, tua-tua Yahudi ini bisa dikatakan salah satu elemen penting dalam struktur sosial mereka. Ada ahli Taurat, ada tua-tua Yahudi, juga nanti ada Sanhedrin dan segalanya. Dipercaya bahwa yang disebut dengan tua-tua Yahudi ini para pemimpin dalam kota atau para pemimpin dalam sinagoga Yahudi. Kemungkinan besar sinagoga yang dibangun oleh Centurion ini, perwira ini. Tapi perwira ini bisa dekat dengan tua-tua ini. Kalau di zaman yang sekarang mungkin nggak heran, kita tidak heran. Pemimpin-pemimpin sipil dekat dengan pemimpin-pemimpin gereja itu tidak heran. Karena apa? Mereka mungkin sering bertemu, ya, berbicara tentang perlindungan juga. Pemimpin gereja dekat dengan pemimpin militer itu tidak heran, biasanya tidak heran. Tapi zaman itu mengherankan. Pertama, perwira ini adalah perwira penjajah. Itu harus kita pertimbangkan. Dia seorang perwira penjajah, tetapi bisa diterima oleh orang yang dijajah. Berarti orang ini seseorang dalam tanda kutip. Kualitasnya bagus. Dan dia memiliki masalah. Ini juga menarik. Dikatakan masalahnya adalah hambanya sedang sakit keras dan hampir mati dalam ayat 2. Centurion, dia memiliki hamba. Hampir mati sekarang. Ini menegaskan kembali kualitas positif dari perwira ini. Yang sakit adalah hanya seorang hambanya. Si perwira begitu concern, perhatian dengan hambanya ini, dia sampai mencari pertolongan demi hambanya. Bisa kita bayangkan kualitasnya seperti apa orang ini. Dekat dengan kejajahan, dekat dengan bangsa yang mungkin membencinya, dan dia dekat dengan hambanya. Saudara, dalam 2 Raja-Raja pasal 5 kita juga bisa melihat ada seseorang panglima disebut Naaman. Tapi panglima tersebut dipikirkan oleh hambanya, hamba perempuan, budaknya perempuan. Makanya kemudian budak perempuan bercerita tentang ada seorang penyembuh Israel. Naaman. Berbeda kasusnya. Kalau sekarang perwiranya, atasannya memikirkan hambanya. Orang ini orang yang jempolan. Bagi kasus. Kita lihat ke bawah, dia meminta sahabat-sahabatnya, tua-tua Yahudi, untuk datang kepada Kristus untuk menyembuhkan hambanya. Ini saya katakan tadi, bahwa iman itu tidak memiliki batas. Orang ini beriman. Kemungkinan besar karena peristiwa ini terjadi di Kapernaum yang saudara selalu katakan markas besar Kristus. Dia sudah pernah mendengar tentang apa yang Kristus lakukan di sana. Bagaimana dia menyembuhkan orang dari sakit atau mengusir setan.
dia sudah mendengar itu. Dan sekarang hambanya sakit, dia berlari kepada Kristus. Saya percaya sebelum lari kepada Kristus, dia pasti mencari penyembuhan sendiri. Apa yang susah bagi seorang pejabat? Uang dia miliki, dia dapat dengan mudah meminta tabib-tabib untuk datang untuk menyembuhkan hambanya. Tapi mungkin mentok. Kemudian dia datang kepada Kristus. Dia mungkin telah mendengar, kemudian dia percaya bahwa Kristus ini, orang ini bisa melakukan sesuatu. Saudara, ini sesuai dengan apa yang disebut sistem iman. Seperti yang bisa kita lihat dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebenarnya ini logis. Kita tidak, seperti tadi saya katakan, kita tidak mungkin tahu tentang Rusia kalau kita belum pernah mendengar tentang Rusia atau melihat Rusia. Sekarang, orang ini pun memiliki iman kepada Kristus bahwa Kristus dapat menyembuhkan hambanya karena dia telah mendengar tentang Kristus. Dia beriman bahwa Kristus dapat melakukan ini. Dalam kasus Roma pasal 10, sebetulnya iman yang ditujukan itu berbicara tentang iman kepada Kristus, berbicara tentang firman. Tapi dalam kasus ini kita berbicara tentang percaya. Bukan seorang Kristen, bukan seorang hamba Kristus, bukan seorang Yahudi, tetapi dia bisa percaya bahwa Kristus bisa melakukan apa saja, khususnya penyembuhan penyakit. Iman itu bisa dimiliki oleh siapa saja, bisa di luar batas siapa saja. Yang dibutuhkan hanyalah percaya. Itu iman. Tua-tua Yahudi, sahabat para senturion ini, datang kepada Kristus dan mereka meminta pertolongan. Kemudian Alkitab katakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika tidak jauh lagi dari perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Saudara, secara budaya, pada saat itu, orang Yahudi memandang najis untuk mau datang ke tempat orang non-Yahudi. Mereka menganggap dirinya bangsa pilihan Allah. Untuk pergi ke bangsa pilihan Allah itu adalah kenajisan. Kalau kita perhatikan Kisah Rasul pasal 10, kita bisa temukan di sana. Perwira ini pun mengerti batasan dia. Saya bukan seorang Yahudi. Kemungkinan besar orang-orang Yahudi tidak mau datang ke rumah saya, khususnya Kristus dan rombongannya. Dia menganggap dirinya tidak layak. Saya bukan pengikut Tuhan, bahkan saya bukan pengikut Allah. Karena saya tidak layak untuk menerima Kristus dalam rumah saya. Atau mungkin, apa kata orang nanti, kalau Kristus datang ke rumah saya, sekarang dia bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Kristus telah mendapatkan nama buruk. Dikatakan Kristus itu teman para peminum, pemungut cukai, dan perempuan-perempuan sundal. Itulah teman-teman Kristus, nama buruk yang dikembangkan oleh lawan-lawan Kristus. Mungkin orang ini berpikir, jangan sampai Kristus mendapatkan tambahan nama buruk, bahwa saya adalah teman penjajah ini, orang-orang non-Yahudi ini. Itu mungkin alasan mengapa dia menganggap dirinya tidak layak. Batasan budaya dan batasan sosial yang telah dibuat oleh manusia. Itulah pikirannya. Tapi ada hal yang menarik dalam ayat 7 bagian B. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang,
maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, tanpa dia sadari, sebetulnya dia telah mengungkapkan suatu sistem iman, yaitu taat. Yang pertama tadi kita melihat, iman tidak mungkin timbul sendiri, tapi melalui pendengaran. Dia mendengar Kristus melakukan sesuatu, dan dia percaya. Dan sekarang, taat. Iman itu taat. Dia katakan, saya hanyalah seorang bawahan dibandingkan Kristus. Dan menurut pengalaman saya seorang atasan dan saya memiliki bawahan. Jika saya katakan pergi, bawahan saya akan pergi. Jika saya katakan datang, bawahan saya akan datang. Dan jika saya katakan kerjakan, bawahan saya akan mengerjakannya. Dan sekarang saya berhadapan dengan Kristus yang saya anggap sebagai atasan saya. Seperti bawahanlah saya akan berlaku. Makanya dia katakan, Tuhan, katakan sepatah kata saja, dan itulah yang akan saya lakukan, dan itulah yang akan saya percayai. Taat. Iman menghasilkan ketaatan. Jika Tuhan telah katakan dalam perintahnya, jangan membunuh. Secara logis, apabila kita menempatkan pemikiran seperti Centurion ini, taat. Tidak mempertanyakan, Tuhan katakan jangan membunuh, ya jangan membunuh. Tuhan katakan jangan berbohong. Apabila kita beriman seperti bawahan kepada atasannya, ketaat, tanpa mempertanyakan apa alasannya, kita katakan, oke, saya tidak akan berbohong. Jika Tuhan katakan, pergi dan berbuat baiklah, seseorang yang beriman kepada Tuhan akan mengatakan, saya taat, saya akan pergi, dan saya akan berbuat baik. Itu adalah iman. Ketaatan ini merupakan aksi. Saudara, seperti yang selalu saudara katakan, iman, pengetahuan yang kita miliki tentang firman, jika kita tidak praktekkan, itu hanyalah menjadi pengetahuan, gnostik. Hanyalah menjadi pengetahuan, tidak mencapai aksi seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Pengajaran yang kita miliki, jika kita hanya tahu, hanya menjadi pengetahuan, tidak menjadi ketaatan, dan tidak menjadi aksi. Dan inilah yang dikatakan oleh Yakobus dalam kitab Yakobus pasal 2. Mari kita perhatikan. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Saya akan bacakan. Judul perikop yang diberikan di sana adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita sedikit berkaca kepada kisah perwira ini. Jika dia hanya percaya bahwa Kristus dapat menyembuhkan hambanya, tetapi dia tidak menyuruh tua-tua Yahudi untuk datang kepada Kristus dan meminta kesembuhan, kira-kira apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian, jikalau dia datang kepada Kristus dan Tuhan, dia meminta, Tuhan katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Tuhan katakan, hambamu akan sembuh. Tetapi, imannya tidak taat dan dia tidak percaya, apa yang akan terjadi? Tidak akan sembuh.
Dalam 2 Raja-Raja pasal 5, Panglima Naaman yang memiliki sakit kusta diperintahkan oleh Nabi Israel untuk menyelamkan dirinya di sungai yang begitu kotor, sungai Yordan. Apa yang terjadi apabila dia tidak turun ke dalam sungai itu? Dia tidak akan mendapatkan kesembuhan. Itulah perbuatan yang dituntut dari adanya iman. Saudara, kita lanjutkan sedikit dari kitab Yakobus pasal 2, kita lanjut dari ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya itu, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang di Sur itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman membutuhkan aksi. Salah satunya ketaatan yang juga melahirkan aksi, perbuatan. Iman kita kepada Allah, kepercayaan kepada Allah seharusnya melahirkan aksi. Di sini perwira ini beriman. Aksinya adalah taat dan datang kepada Kristus. Bagaimana reaksi Tuhan? Ayat 9 dalam Lukas pasal 7. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang Sur itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Saudara, perwira ini mendapatkan 2 hal. Yang pertama, pujian dari Tuhan. Orang ini memiliki iman yang mungkin dalam bayangan Tuhan seharusnya dimiliki oleh kaum sebangsanya, dimiliki oleh para muridnya. Dan yang kedua, imannya terjawab, hambanya sembuh. Saudara, maukah kita seperti perwira ini? Atau kita pengen hidup beriman tapi seperti mati, karena kita tidak menghidupkan iman itu dengan aksi, dengan perbuatan-perbuatan kita. Kembali lagi saya ingin berkata, kita tidak boleh memiliki iman seperti imajinasi. Kita katakan bahwa kita percaya kepada Allah, tetapi hidup seperti Allah tidak ada. Kita katakan bahwa Allah melihat seluruh kehidupan kita, tetapi tetap kita hidup seperti tidak ada Allah. Kita katakan kita mau masuk ke dalam surga yang kita imani, tetapi kita tidak melakukan aksi berlari ke surga, berusaha masuk surga. Dan kita ngeri sekali, takut sekali untuk masuk ke dalam neraka, karena iman kita mengatakan neraka itu adalah tempat hukuman, tempat pembuangan dengan api yang menyala-nyala, di mana di sana terdapat retak gigi. Tetapi dalam kenyataannya, aksi kita berbeda dengan iman kita. Kita tidak benar-benar menjauhi neraka. Kisah ini menyatakan kepada kita, iman itu ada harganya, ketaatan. Tetapi iman juga mendapatkan hadiahnya, minimal kesembuhan fisik.
Dan sekarang Tuhan tawarkan kepada kita, jika kita percaya, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Itu lebih besar nilainya dari kesembuhan fisik seperti yang dialami oleh hamba ini. Lebih besar. Tetapi itu tidak akan kita dapatkan apabila kita hanya memiliki iman yang mati dan bukan iman yang hidup yang ada aksi. Ini merupakan suatu dorongan buat kita semua, supaya kita mulai hidup sekarang dengan iman kita. Mungkin kita perlu bercermin kepada teman-teman dari Jemaat Ahmadiyah yang tetap dengan imannya dalam penganiayaan, atau teman-teman dari Muslim Rohingya yang dapat penganiayaan, atau teman-teman dari Jemaat Kristus di India. Atau kita juga perlu menunggu sebetulnya sampai kita teraniaya, baru iman kita nyata. Atau kita menunggu juga seperti itu. Sebetulnya Tuhan mungkin telah memberikan kenyamanan dalam tanda kutip buat kita semua. Kenyamanan untuk menghidupkan iman kita di saat hidup kita tidak ada penganiayaan sepertinya. Tapi saudara-saudara, kalau kita ingin jujur, sebetulnya hidup kita ini sebetulnya sekarang teraniaya. Kenapa? Karena sekarang kita tinggal di dalam dunia tidak menyukai kita. Dunia menginginkan kita untuk sama seperti mereka. Dunia menginginkan kita untuk berbohong. Dunia untuk menginginkan kita untuk berzina. Dunia menginginkan kita untuk menyakiti sesama manusia. Sebetulnya, dunia menginginkan kita untuk egois. Dunia untuk menginginkan kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Sebetulnya itulah penganiayaan yang sekarang kita alami. Dan sebetulnya inilah saat iman kita bekerja dengan aksi. Tidak perlu sampai menunggu penganiayaan fisik seperti teman-teman yang tadi saya sebutkan, tetapi membuka mata hati kita lebih dalam. Ketika dunia mengajak kita untuk sama seperti mereka, iman kita mengatakan tidak, dan kita mengambil aksi untuk menjauhi ajakan. Saudara, ini adalah dorongan. Iman harus memiliki aksi. Dan percayalah, ada berkat di ujung sana bagi orang-orang yang beriman. Ada berkatnya. Berkat paling minimal dan yang paling terbesar sebetulnya adalah keselamatan kekal di surga.